Dan dia itim bagi dua. Okey, tapi lebih kawannya ambil. Nya bagi dua. Okey. Terjepit ambo boleh di atas bekas lewatnya. Mesepit itu ni barang kaja itu padang mesepit, tapi beroji water. Okey. Terkurung hamba boleh di luar. Iun nan di orang lalu nan di awak telujuk lu sekeliling berkait. Menurut orang teh yang paling berjalan dari poin-poinnya niku. Sang sapu hana berjalan menurut. Sapu hana berjalan. Hai menurut takalan kan? Sapu hana berjalan. Dari poin-poin 70 leplo. 17 ton. 70 leplo hana. Okey. Kan? Olehnya tak kembali bermasalah dengan bendera. Bendera, tanya berhak mengatur. Mengatur, kan? Istilah semuanya. Kalau kita pilih pemimpin mentang undang-undang pemilu, kita punya hak sendiri. Tapi waktu pilih pemilik hanjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lon, murumpok lam dengan tuan Indah Rasikasari. Urangnya temu pehtem lom dalam edisi Senin 15 Agustus di tahun 2022 dan pastinya uronyo di Aceh yang merupakan tanggal bersejarah di Aceh khususnya. Jadi tanggal 15 Agustus itu diperingati sebagai MOU Helsinki. Jadi penandatanganan perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Apa hubungannya? Karena orangnya akan bahasnya dengan salah satu tokoh yang sempat viral. Jadi yang kehadir bak studio PTM kalinya. Jadi langsung saja Tengku Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali Tengku. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Tengku. Sehat. Iya, nyo tentang MOU Helsinki Tengku. Iya, karena tanggal 15 uronyo bertepatan dengan ke-17 tahun ternyata. Jadi tema dan Tengku nyo 17 tahun MOU Helsinki. Jakarta tipu Aceh atau elit Aceh tipu rakyat Aceh. Nyan wan. Jadi nyo ternyata ada tipu menipu ya. Dari tema maksudnya Tengku. Tapi gimana menurut Tengku yang nekalan karena kan dia sempat viral dengan petuah-petuah. Jadi Tengku Kasim gaya mekat ubat tapi bukan sembarangan. Jadi apa yang beliau sampaikan ini mewakili masyarakat, penyambung lidah. Bahkan salah satu politisinya menyebutkan Prof. Masya Allah. Prof Tengku Kasim. MOU Helsinki Tengku. Alhamdulillah memang menyota pelajari 17 tahun ke berjalan. Memang tidak terasa. Anak terasa tanya ke 17 tahun. Pusubahana terasa kenikmat, kesengsaraan. 17 tu sengsara, makanya anak terasa. Anak terasa. Jadi punya nikmat mungkin terasa, kita nikmati perjalanan Helsinki. Biasa punya sengsara lebih berat. Lebih berat ingat itu. Anak terasa katanya karena kok sebentar sudah 17 tahun kok belum bisa jalan, masih jalan bukan jalan di tempat pun tambah mundur kan gitu. Oke. Jadi dalam hal masalahnya kalau kita bicarakan ke Indah bilang gitu tipu menipu menurut long kan bukan sebab mana tanya tajak sekolah baik bubangai lego okey tajak beut baik tak pernah kau okey maka itu tujuan jadi kalau kita pandai tak mungkin ditipu orang jadi dalam halnya mungkin karena ini sifatnya politik. Artinya dia kurang pandai Tengku? Kurang pandai. Jadi kurang pandai Tengku? Kita di Aceh. Kita di Aceh kurang pandai. Masyarakat Aceh kurang pandai. Iya, ada juga mungkin orang pandai 1-2 orang, ada juga yang tidak pandai kan begitu. Pandainya harus ini lagi Tengku ya. Tak jelaskan loh. Ya, jadi dalam hal demikian. Karena semua sudah tertulis. Ya, kalau sudah menyokat menulis, hanya itu setiap saat bisa kita baca. Okay. Jadi menyelum pegah lelung, kita mengaku atau tidak mengaku terserah. Tapi kan, yang akan terjadi 17 tahun ke belakang, kalaulah bisa ke depan. Yang sebagai pelajaran. Yang paling kita cek pokok. Perjanjian Helsinki yang diberikan kepada orang Aceh, Undang-Undang nomor 11, butir-butir kesepakatan. Okay. Yang sama butir kesepakatannya, sabar lagi dengan kopi warung. Tolong kopi susu. Okey. Ibu susu le orang Mekah iu.
Kemudian disaring kopi di hati. Dipuduk sendok, sodor ke depan kita. Itu kesepakatan. Ya. Setelah disodor kopi susu ke depan kita, kita tidak bisa mengacu. Sendok ada, susu ada, kopi ada. Langsung kita minum. Oke. Jadi susu di bawah. Waktu kita minum kopinya pahit. Jadi menyukupi nyokap pahit tadi, sedangkan kopi susu, apakah salah orang warung tidak diteruk susu atau salah kita tidak bisa kacau? Oke. Berarti boleh koreksi diri, kita yang salah tidak bisa mengacu. Oke. Berarti kitanya yang salah. Yang salah tidak bisa Oke. kita kacu. Oke. Sebab menurut hemat lo, orang lain terserah. Itu masing-masing persepsi kan gitu. Perjalanan Helsinki-nya lagi orang, maaf cakap, menggunakan kata kotor, kayak orang diperkosa, pasrah tapi tak rela. Oke, lebih berat lah niku. Kan? Pasrah tapi tidak rela. Karena ada sesuatu hal yang terjadi di Aceh berdasarkan tsunami, Oke. entah ada ditekan atau tidak oleh orang luar negeri untuk menciptakan kedamaian Aceh. Jadi alhamdulillah dengan itulah timbul perdamaian. Jadi timbullah kesepakatan, butir kesepakatan. Nah, jadi butir kesepakatannya ke urang Jakarta yang ditandatangannya tidak kayak orang diperkosa, bunuh, pasrah karena kata tekan maka diteken. Nah, kalau kita lihat sepintas, mungkin ya karena tidak ada satupun butir kesepakatan yang berjalan di Aceh. Oke. Baik yang 70-30 yang sering kita dengar. Tidak ada bahkan. Tidak ada, kan? Jadi dari semua kesepakatan menurut Prof Tengku Kasim Hana. Yang Jadi berjalan. mungkin saja kan bisa timbul lang benak katanya, berarti kayak orang diperkosa tadi. Oke. Kan? Pasrah tapi tak rela. Jadi ada kesempatan lain yang bisa diambil balik, ambil balik. Nah, jadi apa yang diambil balik? Ya apa yang sudah dijanjikan tidak pernah berikan kan? Oke. Jadi tidak berkelangsungan butir kesepakatan tadi. Tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan ya. Ya. Jadi sehingga lagi yang terjadi di Aceh. Jadi uronyo, menurut orang apapun yang terjadi uronyo, kitanya tidak boleh menafikan. Mungkin yang kayak kita bilang itu tadi karena kita lebih bodoh daripada orang tuh, kan? Itu sah-sah saja kan? Kalau politik sah-sah saja, karena semua manusia ada keinginan di dalamnya. Jadi katakanlah perjalanan ke 17 tahun, malah yang kita dapatkan Aceh termiskin nomor 1 di Sumatera. Oke, sempat ada. Aceh termiskin di Sumatera. Termiskin nomor 1. Jadi takalan perkembangan ekonomi Aceh orangnya, takalan pembangunan itu tidak bisa jadi sebagai parameter karena itu orang-orang kaya kan. Yang kita hitung perekonomian Aceh, putaran ekonomi yang ada di pasar-pasar atau di bawah kan. Ya, dan sehari-hari kan Tengku kan bersama masyarakat di pasar tadi kalau kita bilang. Yang menarik aja Tengku dari mekat ubat nekalan dalam poin-poin tidak ada berjalannya menarik Tengku. Nyok kan kesempatan kerana ini lagi muka ubah je Tengku. Tu yang muka tentang yang mau singki konten je Tengku silahkan orangnya. Je muka tentang yang Tengku. Jadi karena ditanya kecuali kan tanya orang Acehnya tidak mau memahami. Kalau kita mau memahami pasti dapat. Kelemahan pasti kita dapat. Kelemahan kita. Kelemahan tanya orang Aceh merempok katanya. Sebab bahkan menyatakan kaji diri ya pasti dapat kelemahan. Karena kan setahun demi setahun kan kita baca 4 kelemahan. Kalau ada tujuan orang Aceh untuk menuntut apa yang telah diberikan oleh Jakarta, perjalanan Singki, untuk mencapai tujuan semua ini, setiap tahun harus ada evaluasi. So, ada evaluasi, bukan masyarakat. Elit-elit politik yang ada di Aceh. Getak berat kerja awaknya, Kasim, kau pegoknya, je. Nya menurut gimana? Jadi menurutnya Hana dia tak akui pekerjaan itu banyak dan kuat karena tidak dinikmati oleh orang Aceh. Kita berbuat untuk siapa? Kalau pemimpin berbuat untuk siapa? Untuk rakyat kan? Apapun kita lakukan kalau memang rakyat masih belum merasa, belum ada perbuatan kita. Kita tidak usah mengaku saya berbuat banyak. Sedangkan tidak dirasakan oleh masyarakat kita. Tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi itulah poinnya. Anda pun kita bilang kita bekerja, kalau masyarakat merasa, ya masyarakat sendiri yang mengatakan. Jadi dalam hal demikian, menurut lo indah?
memang selalu indah kata dari kerja. Indah gambar dari rupa. Kan? Jadi indah kata dari kerja. Ya. Kalau kita dengar perkataan-perkataan, branding kita, senang kita, nyenyak kita tidur. Oh, mangat dumpu. Mangat dumpu dalam bahasa. Kan? Okey. Tapi waktu kita lihat pekerjaan hanya sebenarnya penyebab karena getanya orang Aceh masing-masing egois, maaf cakap. Tidak berlebihan. Hanya masing-masing orang Acehnya egois, ego. Kita lah, orang lain tidak. Okey. Padahal sabuh negara, beile sabuh negara, sabuh rumah tangga yang akan kita bangun supaya dapat keharmonisan harus bersifat demokrasi. Musyawarah dalam segala bidang. Karena tidak manusia hanya yang sempurna. Mungkin di sana ada kekurangan, di sini ada kelebihan. Kekurangan dan kelebihan disatukan. Okey. Kan? Supaya mendapat penghasilannya lebih bagus. Nyobek negara atau rumah tangga, apalagi negara, apalagi Nanggro Daerah. Aceh. Kan? Okey. Nanggro Aceh. Nanggro Aceh lah. Nanggro Aceh. Jadi Nanggro ya kan? Jadi negara Aceh lah kita bilang, walaupun apa, Nanggro bahasa Aceh negara. Okey. Tapi beda anda Tapi itulah yang kita bicarakan sekarang. Jadi karena sifat manusia kita yang ego bunuh. Inilah sini yang salah. Menurut Long. Tapi ini saya mungkin kalau saya sampaikan mungkin kebodohan dari saya kalau tidak benar, kalau benar mungkin itu juga Allah yang berikan kebenaran, kulil haq apa namanya itu, al haqqu min rabbikum. Kebenaran itu tetap dari Allah. Okey. Menurut Long Indah, Aceh ke depan, untuk ke depannya, karena getahnya bunuh tidak ada kesempurnaan satu sama lain, jadi menyatukan. Okey. Menyatukan persepsi, pikiran, semuanya. Ya. Pimanya orang Aceh manteng sifat-sifat getahnya orang Aceh. Mungkin yang bagus, nah juga ya tidak begitu buruk semua kan. Okey. Ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang enggak. Bekna dalam prinsip getahnya, sifat orang Aceh, cara enggak hana mengaku, bangai roda hana ada depu. Nada depu. Okey. Nyonya bagaimana kita obatin? Kan tak bisa. Iya, iya. Gop cara hana mengaku. Ada ubah baru nupi hana-hana. Han mujarab ini. Karena menyokong orang Aceh, kenur Indonesia bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Iya. Jadi bodoh orang pandai dia nggak ngaku, bodoh dia nggak tahu. Gimana cara dapat obat? Nah, jadi dalam hal demikian, supaya Helsinki-nya berjalan, sementara undang-undang belum hancur, masih ada. Kalau undang-undang masih undang-undang PA masih ada, berarti masih bisa kita menuntut apa bukti-bukti kesepakatan yang telah dijadikan. Karena pokok masih ada, kan pendomen masih ada. Walaupun rumah kita sudah bocor, dinding kita sudah lapuk, tapi kalau pendomen masih ada, mungkin bisa kita buat dinding-dinding yang lain sebelum hancur. Okey. Cuman kembali kita bertanya, apakah bisa hancur pendomen? Bisa. Orang politik apa yang tidak bisa? Iya. Kan? Bisa. Tapi pondasi juga kuat dah. Ada kudanya kamu tun ka dalam konflik akhir ji. Itulah yang dapat. Akhirnya keluarlah butir-butir perjanjian, kesepakatan. Dengan manusia akan selalu kita dengar. Kita tidak sekolah, kita tidak ngaji, kita nggak pintar. Selalu orang Jakarta bilang, yang tidak bisa ditukar dan dibalikkan kitab suci. Okey. Kalau yang lain tidak ada yang mustahil. Okey. Semua bisa kan? Ulam dalam perjanjian yang menurun, berartinya. Ya, kan? Jadi maka orangnya segolom jauh lebih rela orang Aceh ke depannya ke pemilu. Okey. Pemilu banyak partai di dalamnya. Ya. Kalau kita dengar cerita partai, tujuan semua partai politik untuk membahagiakan rakyat Aceh. Kan itu tujuannya. Iya, iya. Pada pemilu mantan, tapi habah-habahnya kaim dah dengar. 10 partai politik ke 10-10 itu ceritanya. Okey. Kalau sudah nyan yang cerita 10 partai politik, kalau kita pikir kenapa mesti 10, satu saja. Orang satu tujuan. Kan gitu. Okeylah. Menyebalung ya, indah. Le pun partai politik tidak masalah. Karena manusia pun bervariasi. Ya. Kawe baca pakai canggu. Kawe sengke pakai gelang. Kawe sore pakai bilik. Kawe kakak pakai udir. Jadi bila tak kawe sore tak boleh canggu. Kahai kap sore. Harus bilik. Banyak pun partai tidak masalah. Jadi bervariasi. Jadi kemudian setelah ada sudah habis masa pemilu,
elit-elit politik sudah masuk ke dalam satu gedung kan, nggak pisah gedung tuh, nggak pisah, pisah gedung kan, sebuah gedung DPR. Jadi kalau sudah masuk ke gedung di bawah satu atap, nyokesino rapatkan barisan orang yang di dalam. Oke. Yang tujuan memperbaiki kesejahteraan bangsa Aceh. Di dalam gedung rapatkan satu barisan. Tujuan satu, baik dia Partai Nasional, karena yang Partai Nasional juga orang Aceh. Kan tidak ada orang Jawa di sini. Kita tadi kan memperbagikan orang Aceh. Apa orang Partai Nasional pernah waktu kampanye? Saya ini menghancurkan keinginan orang Aceh. Kan tidak juga kan? Oke. Nah, jadi nasional lokal sama. Duduk di dalam satu gedung. Rapatkan barisan. Bantu bangsa Aceh tuntut MOU Helsinki yang pernah dijanjikan oleh Jakarta. Yang menarik, yang kurang ke 2020 pun ni kalan. Ya, bang kan. Bagi bagaimana Tengku? Menurut so yang menarik menurut bahasa menyatukan. So menurut pemimpin yang cocok menyatukan atau kiban ciri-ciri ji menurut Prof Tengku Kasim. Ya. Pemimpin yang bisa, kembali kita bicarakan tadi. Pemimpin siapa saja pun orang yang menjadi pemimpin bisa sejalan perbuatan dan kata. Perkataan dan perbuatan. Bisa sejalan. Jadi kalau sudah bisa sejalan, mereka tetap, karena ini koridor hukumnya ada, peraturannya ada. Kita hanya menjalankan peraturan. Kan? Jangan gara-gara istilah sedikit nggih, itu sebenarnya salah. Jangan kita buat nggih kalau salah, tetap membenarkan itu. Siapa orangnya? Ciri khas orangnya bagaimana? Kalau kita sekarang, menyutai kalian sekarang, Indah, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita karena manusia bertopeng yang bagus semua. Yang berat penerawangan sang Tengku. Bertopeng bagus semua. Jadi menurut topeng yang kakaknya topeng. Iyalah. Jadi kita tidak bisa menafikan. Topengnya bagus semua. Bagus semua kan. Apa pula anda bagus? Mana ada pernah kampanye yang mengatakan untuk menghancurkan orang, untuk mensengsarakan orang Aceh kan? Hana kan. Jadi kembali, topeng ya? Topeng kan. Jadi itulah topeng yang. Jadi sekarang bagaimana cara kerjanya? Kembali kita, siapapun dia, kalau memang masih cinta kepada orang Aceh, hanya satu yang kita bilang, harus kembalikan demokrasi. Gimana kalau mau menyetopeng, Tengku? Ya? Gimana kalau menyetopeng? Kiban indikator kalau namanya mana? Ini kan manusia kan bertopeng, topeng yang dipakai sekarang kan apa namanya kebaikan. Maka cakap kayak kita bilang agama sekarang. Oke. Kalau sudah kampanye semua dengan agama, karena kan cari uang dengan agama. Permusuhan dengan agama. Kita tengok di Jakarta, permusuhan kemarin Presiden Jokowi sama Prabowo. Kan agama juga itu PKI bilang kan. Jadi udah itu cari uang nggak agama, fitnah orang dengan agama. Jadi agama mudah dibawa kemana-mana. Agama mudah dibawa kemana-mana. Jadi padahal itu siapa yang bawa? Manusia yang kepentingan di dalamnya kan. Jadi bagaimana kita mencari orang itu? Itu jadi orang-orang munafik kan. Maka sekarang untuk menghilangkan prinsip-prinsipnya yang nabak manusia, harus ada, kita doakan yang pertama, Allah memberikan orang Aceh, pemimpin orang Aceh yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan, bersama berdoa, dan katanya tidak boleh, kita kan pilihannya hak terpegah kepada bangsa Aceh. Itu yang kita berikan suara, takalan urung, sabanya takluk daripada ilmu syariat. Syariat maknanya bekerja, kerja yang lahir. Takalan urang, takalan kerja. Yang lahir takalan. Yang lahir. Bagus. Kan? Sikap perbuatan yang sudah dikerjakan. Artinya salah satu ciri-ciri dia. Salahnya. Jadi menyohana terpelajarinya. Kembali terpegah bunuh karena simpatisan, karena kawan. Itu untuk pribadi. Kan? Tapi nggak bisa lepas kan, Tengku? Ya? Nggak bisa lepas kan pribadi. Ini kawan bunuh. Ada anak kerja tapi kangen sebenarnya. Hanjutnya. Berarti kan untuk bangsanya, untuk pribadi kan. Jadi sekarang anak long pun menyaji hana betul, long hana hak lu bantuji. Tapi kita berbicara untuk orang Aceh, kan untuk pribadi. Untuk orang Aceh. Lepas semuanya. Karena yang itamang dalam fama ya'mal misqala dzarratin khairah. Perbuatan baiknya.
Allah dicatat kebaikan, kan? Dan kembalikan kebaikannya kepada getanyo. Jadi karena puno getanyo sifat manusianya puno, karena getanyo hana tatu relate yang sebenarnya, tapi kewajiban juga begitu. Walau hana tekanan sepenuhnya, kewajiban mencari yang dari pertama. bunuh. Yang pertama nyolong maah lu pegah. Nah pernah kejadian peristiwa seseorang. Peristiwa Umar Hamid jamun. Oke, Ya kan? seseorang Umar Hamid. Kejadian di Matang. Matang. Salah hari pertama kan. Ditanya orang bagaimana Pak Umam peristiwa kemarin. Umam Hamid menjawab, saya dari kecil diajar orang tua untuk memaafkan kesalahan orang lain. Pakiban indah itu perkataan. Iya. Saya dari kecil diajar orang tua untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Seandainya watak-watak manusia yang lainnya, mungkin tidak ada dendam, tidak ada balas ini balas itu, tidak hanya semata-mata untuk minallah billah lillah, dari Allah bagi Allah karena Allah. Sejahtera bangsa. Nanti kembali ke ciri-ciri bunuhnya salah satu je. Satu je. Oke. Karena kita mengbak nasab juga nya. Bak keturunan sian. Menyahana menan Allah hana kepilih nabi keturunan Quraisy untuk sebagai rasul. Kan? Jadi sehingga kepilih keturunannya. Terus bak kepekawin Abdullah dengan Aminah harus kepilih keturunan. Oke. Karena bohu ngan bak hanji ohre. Get. Tapi mudah memaafkan aku. Tapi kanyo kajilah poin-poin MOU Helsinki tengku. Tapi yang hana kejalankannya gimana menurut tengku? Je tamu pemengah ya. Hana kejalankan mungkin penyebab jipu sebab karena ketika kembali bunuh dia berlawanan dengan Jakarta. Kan Jakarta ada. Orang Jakarta sikula politik aja. Ini han terlepas politik. Yang politik hanjit talingke talup. Yang ipok han awaknya. Politik hanjit ipok. Talingke lup. Okey, awak Jakarta sekolah politik mah awak tanya? Awak tanya hana sekolah politik kebanyakan. Yang mengah apa? Hana sekolah politik. Tapi berpolitik. Jadi kan hana wadak sipil makan. Okey. Jadi di sini maka kedanya ilmu politik kiban caranya lu pegah beok semboyan urang Padang. Semboyan urang Padang kita bang politik, munafik tidak ada masalah dengan politik. Orang politik. Keun urang Padang kongsi boleh bagi sama lebih ke ambo seketek. Ya. Terjepit ambo boleh di hati. Okey. Terkurung ambo boleh di luar. Arti je tengku? Terjepit kongsi kap boleh bagi sama lebih ke ambo seketek. Okey. Kongsi urang Padang tu itim bagi dua. Okey, tapi lebih kawannya ambil. Nya bagi dua. Okey. Terjepit ambo boleh di atas bukan lewatnya. Mesepit itu ni barang kaja itu Padang mesepit tapi beruji betul. Okey. Terkurung hamba boleh di luar. Iun nan di orang lalu nan di awak telunjuk lu sekeliling berkait. Tapi perlu kita ambil ilmu sama orang tu. Ya. Nah, jadi maka politik hana putapa. Maka di sinilah perlu orang yang ke pemimpin untuk menjalankan MOU Helsinki. Karena MOU Helsinki-nya ditadakan di Helsinki oleh Jakarta dan GAM, diperjalankan oleh orang Aceh yang di Aceh. Tidak satu kelompok. Okey. Nyokon lu mentang urulai hanjit. Semua orang Aceh yang mampu jalankan perjalanan Helsinki. Ya. Menurut orang yang paling berjalan dari poin-poinnya niku. Sang sapu hana berjalan menurut. Sapu hana berjalan. Hai menurut takalan kan? Sapu hana berjalan. Dari poin-poin 70 leblo. 17 tahun. 70 leblo hana. Okey. Kan? Alenya tak kembali lom bermasalah dengan bendera. Bendera, tanya berhak mengatur. Mengatur, kan? Istilah semuanya. Kalau kita pilih pemimpin mentang undang-undang pemilu kita punya hak sendiri. Tapi waktu pilih pemilik hanjit, kan? Menyepejit yang kena hak dong. Jadi kan? Nya karena apa kembali bunuh pegang. Waktu dia berhadapan dengan orang politik kesebelasan, kita tidak ada ilmu untuk adu argumen. Okay. Jadi sedangkan orang itu kita tengok dalam satu sekolah, satu pelajaran, satu fakultas, satu guru, satu dosen duduk bersama. Tapi pasal yang sama, semua yang sama, waktu dia adu argumen seolah-olah lain-lain cerita pada satu. Tidaknya talu dalam argumen. Karena hana sekolah bunuh mengaku atau tidak ini terserah kan. Okay. Maka kalian Intan harapan indah harapan harapan bangsa Aceh, harapan long sendiri. Long masalah pemilu baik mau pakai urang.
Partai politik terserah, mau banyak mau sedikit terserah. Tapi duluan yang satu, yang paling pokok, wada' syai' fil makan, letak benda pada tempat, serah sesuatu pada ahli, kalau tidak kehancuran akan tiba, itu pasti. Jadi orang yang akan menjadi pemimpin berpilih di bangsa Aceh sesuai dengan ajaran Rasulullah, sadak amanah fatanah. Makna setidak-tidaknya sadak mungkin haid tak kuasai sepenuhnya. Amanah juga demikian mungkin teledor. Tapi salah satu sifat yang perlu kita cari orang yang fatanah, bijaksana. Bijaksana. Okey. Jadi punya pemimpin bijaksana, mungkin bila mana ujian kayu sudah basah, tidak bisa kita masak. Kalau memimpin bijaksana mungkin ada jalan lain, diperkecilkan kayaknya supaya nggak mudah terbakar. Ini kan bijaksana, baik sampai iba kayaknya. Okey. Bubu hana mendagun karena hana bijaksana. Berhadapan dengan seseorang karena manusia prinsip bunuh hana sama, keinginan hana sama, berhadapan dengan lawan politik. Hanjat mai kekerasan di dalamnya. Sebab Allah sengaja gepegat tengkorak manusia kera. Okey. Leurau hana tengah tak peduk bantai, batai, cok batai peduk. Tamah-tamah han tengah. Kenapa kan? Ini keras. Dilawan dengan keras. Tapi coba peduk bantai kapuk di dalam. Belum disendar sudah tengah kan? Jadi Allah keputusannya ilmu yang kebila Allah. Jadi seorang pemimpin berhadapan dengan orang lain yang lawan politik atau lawan prinsip harus dengan secara fanatik atau fatanah bunuh dengan cara lembut. Lembut. Okey. Bila pun kita hana senang kepada orang, baik terpegah hana senang. Okey. Boh kundu dalam tabak takwa tak cuati, tamunu sisi tapak, tak tulak baik lemah hari. Iya. Kan? Nyo ke yang perlu terpegah bau orang Aceh. Nyo sifatnya hana bak tanyo, tetekalang tengok kalung karak mati tinggal di Aceh kat 70 tahun. 70 tahun ni 70 tahun. Tapi hana siput dia maknanya. Hana ego tanyo menyokon tengok gok bandum. Padahal itu hana yang sempurna. Yang sempurna dalam dunianya hana lain sidro Nabi Muhammad. Okey. Yang lain semua tidak sempurna. Jadi kita akui masukan orang lain, kita terima, kita adu argumen baik hanya hasil. Talulah ego Ya. jalan. Jadi dalam halnya tak harap supaya nggak jalan Helsinki, perjanjian Helsinki-nya belum ada, manteng nak undang-undang, cuma bukti-bukti segai kan. Kembali pun orang pegang. Nya bah dengar oleh orang Jakarta, bah dengar oleh elit politik. Coba kita bayangkan. Okey. Nya gede. Ceritanya yang Mbak Jokowi saat Presiden Indonesia, Presiden katanya, di luar daripada Aceh, lapangan terbang dipegang. Pelabuhan dibangun di mana-mana. Hana sedih tanya orang Aceh, pelabuhan di Aceh yang ada tutup. Yang sudah ada tidak bisa berjalan. Lapangan terbang SIM internasionalnya. Okey. Sampai orangnya itu, orang Aceh dari Malaysia Malaysia payah 2 kali transit baru sampai ke Malaysia. Okey. Ongkos pesawat dinaikkan. Apakah bukan ini satu unsur menghancurkan ekonomi Aceh? Patilah di Aceh hana berjalan. Hana pegang sapu. Ya, contoh. Kan? Jadi kita tidak bisa nafi. Nyo yang pelik. Jadi hingga seorang tokoh-tokoh Aceh di Aceh, urang-urang cadang di Aceh, coba geduk kembali berpikir. Okey. Bangkit ekonomi Aceh kan masalah dah pula padi. Kan yang mentang, kan yung pinang yung sawit, kan yang mentang. Nyo termasuk pelabuhan, termasuk pesawat. Ini dan itu semuanya kan termasuk IPDN di Aceh. IPDN. Kan? Kan sayang kan? Kalau coba itu hidup di Aceh. Igapnya hanai pegot, tapi di Aceh yang kena-kena. Ini siapa salah? Ada medih orang Medan ijak sekolah kan, hanai ijak Bandung kan mana? Okey. Kan ekonomi. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Jadi katanya lalai tak pegah dros report. Nanti hanji tak mengaku dros. Oh Aceh orang kaya, orang Aceh betul. Sebab itu Allah yang berkehendak juga. Allah sifat makhluk baru yang baru mengubah. Lepas panjang patah, lepas lurubah. Orang hina je ke pemulia, yang mulia je ke pehina, yang tegak je ke pelemah, yang lemah je ke pedegah, yang kasihan je ke pekaya, yang kaya je ke pegasian. Jadi hanji ego tengok kamu orang Aceh hana predah nyan hanji. Okey. Kan? Karena orang Aceh betul tengok orang kaya orang Aceh. Bawa kapal pesawat orang Aceh diakui oleh Indonesia. Nama tengok bak pucuk Tugu Munah Hatta orang Aceh. Ya.
Kan? Tapinya tinggal kenangan. Jadi orang Aceh Menurut termiskin Tengku nomor 1 di Sumatera. Oke. Jadi orangnya insya Allah dan melaki Allah ke depan pemilunya, siapa saja pun dalam yang mendapat kursi di parlemen, baik di partai A dan B semuanya, perhatikan. Walaupun gaya orang nasional, partai nasional, orang ke orang Aceh. Bila orang Aceh nak memikirkan kepada Aceh, baik pikir pribadi. Bila sesuatu ada orang Aceh Hanaibi di Jakarta, kamu partai nasional siap meletakkan jabatan demi bangsa Aceh. Demi bangsa. Jadi menyukai letakkan jabatan orang partai nasional yang di Aceh, otomatis partai nasional mati di Aceh, kan? Oke. Jadi karena tengok ia tergeleh kanan bu, ya sudah pasrahlah, korbankan orang lain. Ini ilmu. Oke. Manusia tak kalanya yang susah. Maka orangnya yang pertama cari pemimpin orang yang careng. Oke. Yang careng, yang baik budi, yang baik hati, yang narasa. Sebab rasa tidak bohong. Yang berbohong mulut. Oke. Jeb ilaut dua bot lima yang leureun tabu karena na urang bipeng tabu apa. Yang kata tabu babah rasa itu yang kun tabu. Rasa itu. Sakai mejo peng rasa tetap masih. Tetap masin. Jadi rasa tidak bisa bohong. Rasa tidak bisa bohong. Jadi kita rasakan kibar rasa bangsa itu. Jadi uke menang ke. Jadi hanya pilih orang yang careng, yang nabi bijaksana, yang mana orang baik pilih fanatik kembali bunuh dah pegah kan. Jadi menyudah pilih fanatik lu ngenji baku pilih hiji kadang dia tidak tahu apa-apa. Oke. Sama dengan kembali dah pegah bunuh. Apakah Jakarta tipu orang Aceh atau orang Aceh menipu rakyat Aceh? Kemana? Tapi kajilah dari Tengku jelaskan semua ternyata kondisinya seperti itu, ego masyarakat Aceh. Menurut Tengku Kasih. Tengku. Memang laganya. Katakanlah kenyataan kan. Menyahana ego, orang hansip ilmu tidak perlu jadi pemimpin. Tidak perlu jadi pemimpin. Pasrah pada orang lain. Maaf cakap kita bilang. Ini barusan terjadi. Bahkan sedang tak alami. Megawati partai politik PDI terkuat di Indonesia. Oke. Kenapa harus Jokowi dicalon sebagai presiden? Merasa dia tidak mampu sendiri kan? Ini mengaku atau tidak itu yang kenyataan. Kalau enggak kenapa enggak Mbak Puan saja ganti Jokowi? Karena tidak mampu kan? Jadi mundur selangkah demi maju ke depan. Jadi 3 langkah. Luar biasanya analisis sampai ke nasional Dengku. Ya? Luar biasa Dengku. Ya bereh Dengku. Tapi waktu tanya habis Dengku. Nyojek mungkin terakhir Dengku untuk poin MOU Helsinki itu yang Dengku sampaikan. Silakan Dengku. Yang pertama pesan Long melalui Pehtem kepada yang memegang kekuasaan Indonesia, yang memberikan, yang berjanji antara perjanjian MOU Helsinki antara RI dan GAM, urang Jakarta kita mohon gebuka peluang, baik gepersempitkan jalan untuk menjalankan MOU Helsinki, gepemudah jalan karena merasa urang Aceh sedih sekali sekarang. Kemudian urang yang di Aceh, tokoh-tokoh masyarakat Aceh, nyo harus pandai lobby. Karena na pepatah orang tua menyatakan tung harta tung atile. Oke. Tung atile. Jadi menyatakan tung harta tung ati. Politik jangan lawan. Politik harus hanjit taluk talingku. Menyatakan lawan anco. Oke. Jadinya orang harus berilmu. Yang pertama orang Jakarta, khususnya orang Jakarta yang telah pemerintah Indonesia yang telah berjanji dengan GAM Helsinki, bukti-bukti kesepakatan, undang-undang dan semuanya, geberi peluang, baik gepersempit ruang gerak, baik gepersempit jalan, yang hanjit gepurno karena di Aceh memang orang Aceh jarang dia memang, tapi orangnya kakurun jarang kibanda pegah Allah, geberi peluang oleh orang yang gebuka jalan, dan orang Aceh baik le egois, geduk Bandung boh genyan orang nasional, boh orang yang partai lokal, siapa saja pun dia, kalau betul-betul untuk kita perjuangkan bangsa Aceh, duduk bersama, pikir siapa yang layak. Ini untuk bangsa, tapi menyokong untuk pribadi kelompok, nyoka, ya, oke mantang, sah-sah mantang, tapi betul-betul kita pegang untuk bangsa Aceh, bangsa Aceh, bangsa Aceh, bangsa Aceh. Ini harus duduk mufakat. Beta anggap gak musuh. Saya orang Aceh Bandung, orang Aceh. Sakit punya orang Aceh karena apa kan bedah jauh Malaysia disiksa orang Aceh di Malaysia, kita yang ada di Aceh sakit kan, jadi mana sih di Aceh orangnya waktu tersiksa seorang yang lain, kenapa yang merasa senang tidak sakit
Jadi rasa sekarang bangkitkan dalam diri, rasa bangsa Aceh. Rasa bangsa Aceh. Nah, coba kita tengok barusan kemarin terjadi. Oke. Yang terjadi kemarin apa? Freddy Sambo. Dengan Freddy Sambo. Dengan siapa? Dengan dengan ini yang di Jambi kan? Sama-sama polisi. Brigadir. Sambo tuh bukan orang Batak. Ini Brigadir J orang Batak. Bangkit orang itu. Pemuda Batak semuanya menuntut keadilan. Serta 42 pengacara orang Batak. Pengacara Indonesia 90% Batak. Oke. Bersatu orang itu menuntut demi seorang manusia. Menyo bersatu, beres semuanya. Maka igau keinginan politik dihancurkan satu sama lain. Tujuan kan kembali bunuh. Pokok cerita pasrah tapi tak rela. Oke. Menarik, Tengku Kasim. Terima kasih. Kanupi udah mak petem. InsyaAllah, tak cerita lom. Long yang salah long pegah lo kemah kepada orang Aceh pada umum ji karena atas kebodohan kan kemalung yang betul mungkin itu. Jadi menyokun orang Aceh kun jampu orang ji ba ulai rumah teh dan jampu malam kut ko belukat bajaro tumpo bawah yang ged kena kami yang beruk kacau kekah. Jadi yang ged ke Tengku yang beruk ke Luntuan. Yang ged ke orang Aceh umum ji yang beruk nak kembalikan ke Lung. Sebab manusia Bandung terbatas. Ya. Tengku kasih muka ubat, terima kasih. Alhamdulillah. Sehat-sehat habis Tengku. InsyaAllah. InsyaAllah ni ruang lo petem. Good. Terima kasih Cirakan Lun. Biar tuan subscribe, like dan komen pastinya. Lun tuan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sampai jumpa.